Kelompok manakah yang benar dan akan selamat di akhir zaman ini? Kalau cari kelompok pertama ya yang muslim gitu ya. Muslim di kalangan umat Islam ini juga banyak terpecah-pecah kan. Ya muslim atau umat Islam yang akidahnya lurus. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu adalah kelompok mayoritas ya. Nabi SAW kan juga pernah berwasiat alaikum bisawadil a'dham kan gitu ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Di dunia ini kelompok mayoritas adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada hadis, kepada hasil ijtihad para sahabat ya, atau juga hasil ijtihad para ulama salaf. Maka mereka ini yang melestarikan ajaran Islam secara baik dan benar, itu ternyata diikuti oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia sampai detik ini ya. Mungkin yang lebih mudah kita katakan ini kalau dari segi akidah mengikuti mazhab Asy'ari atau Maturidi ya. Kalau dari segi fikih itu ada 4 mazhab yang mereka ikuti, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu pengikut dari salah satu dari 4 mazhab ini ya. Tuh. Kemudian kalau dari segi akhlak atau tasawuf, mereka ini adalah orang-orang Islam yang mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi, itu perintis ilmu tasawuf yang selaras dengan syariat. Jadi ada sebagian orang yang ingin bertasawuf tapi anti syariat. Nah, ini sesat. Nah, jadi sebenarnya yang benar itu kalau ada seseorang yang dia mengamalkan syariat. Syariat itu hukum-hukum ya. Misalnya sholat hukumnya wajib maka dilaksanakan sholat. Minum khamr hukumnya haram maka ditinggalkan minum khamr, kan gitu. Ini namanya syariat. Dia mengamalkan semua itu kemudian berakhlak yang baik, karena yang namanya tasawuf itu adalah akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW kan bersabda, innama ba'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi di sini diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesamanya ya. Maksudnya hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya atau horizontal antara sesamanya, itu namanya akhlak ya. Maka kalau seorang itu berakhlak yang baik, maka dia bisa beribadah dengan cara yang baik. Atau dia baik kepada masyarakat, berakhlak yang baik, maka dia bermuamalah, bergaul ini dengan cara yang baik. Itulah ajaran akhlak, dan kata lain dari akhlak adalah tasawuf. Maka Imam Junaid al-Baghdadi meletakkan dasar bahwasanya akhlak yang benar menurut syariat Islam, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut para sahabat dan para ulama yang lainnya, itu adalah akhlak yang sesuai atau tasawuf yang sesuai dengan ajaran syariat. Jadi syariat kemudian tasawuf sekaligus akidah. Akidah itu keyakinan ya, ilmu ketauhidan. Itu tidak boleh melenceng 3 hal tersebut. Nah, kalau sudah 3 hal tersebut tidak melenceng, maka itulah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ulama-ulama setelah Imam Junaid al-Baghdadi yang beliau itu meramu gitu ya. Bukan beliau yang mengarang, bukan, tapi meramu. Ya, ibarat meramu sebuah permasalahan yang timbul di masa beliau, namanya tasawuf berbingkai syariat. Maka diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali itu juga mengikuti langkah Imam Junaid al-Baghdadi. Mungkin juga di kalangan para habaib ada seorang ahli tasawuf yang ternama, beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah, ini juga mempunyai pemahaman-pemahaman dan karangan-karangan buku yang sampai pada kita. Nah, itulah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kelompok ini kelak yang paling selamat tatkala terjadi huru-hara kiamat, juga sebelum datangnya hari kiamat, yaitu masanya masa ad-dajjalun atau al-kadzabun ya, pembohong-pembohong agama ya, atau dajjal-dajjal junior yang jumlahnya berapa kali tadi? Sekitar 30. Apakah persis 30? Enggak. Bahkan mungkin lebih dari 30 itu mungkin terjadi.
Tapi kalimat 30 seperti itu kalau di dalam hadis ya, dikatakan yadullu alal kathrah, menunjukkan nominal yang banyak. Maksudnya kalau ada dalam hadis itu menyebutkan salasun ya, 30 gitu ya, itu bukan artinya 30 tepat gitu, hitungannya 1, 2, 3, nominnya 30, enggak begitu. Tapi menurut para ulama dikatakan yadullu alal katsra, menunjukkan arti jamak banyak. Ya, sebagai sindiran. Ya. Seperti dalam hadis yang lain disebutkan kelak umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah 73 golongan tepat 73? Enggak. Dikatakan ya dulu alal kasra, menunjukkan arti jamak, yaitu banyak. Bahkan bisa 1000 apa? Kalau dihitung sekarang ini ya. Nah, kurang lebih begitulah inti di dalam keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Pak Kiai, bagaimana cara untuk menyelamatkan akidah Islam di zaman fitnah ini? Ya, cara menyelamatkan akidah Islam di zaman fitnah ad-dajjalun ya, atau al-kadzabun itu ya, para pembohong-pembohong agama sudah bermunculan. Sekarang ini seperti zamannya juga. Banyak orang yang bukan ulama tapi mengaku jadi ulama. Ya, berbicara agama, berbicara keumatan, padahal dia ini adalah orang-orang awam, namanya Ruwaibidah namanya. Ruwaibidah adalah orang awam yang dia tidak mempunyai kapasitas sebagai ulama, tiba-tiba bicara tentang keumatan, mengatur, akhirnya rusak semua, ya dah. Ditanya oleh orang-orang awam, dia su'ilu, gitu ya. Kemudian ditanya, kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia berfatwa, berani berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu fa'adallu. Maka kelompok ini yaitu Dajjalun tadi itu atau kadzabun ini yang ngaku-ngaku, ya dah. Ini dalu tersesat, wa adallu dan menyesatkan umat. Ini sudah sering terjadi ya. Nah, cara kita bagaimana? Ya belajar ilmu agama yang benar kepada sumber yang benar ya, menggunakan kitab-kitab para ulama salaf yang benar. Nah, insya Allah dengan demikian kita akan terbimbing dengan baik. Tapi kalau kita ini tidak mau dekat dengan para ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus ya, wah kita asal-asalan hidup, bergaul dengan semau kita, tidak ada batas-batas, akan tersesat kita. Atau kita juga berkiblat kepada orang yang suka hura-hura, artinya tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi suka hura-hura. Apalagi sekarang musimnya medsos. Orang itu lebih senang pada orang yang suka tampil, suka ini, dan padahal orang yang tampil itu memang ada di kalangan orang yang suka tampil di tengah masyarakat adalah orang-orang yang baik, yang akidahnya lurus, yang bisa diikuti seperti tokoh-tokoh kita. Tapi ada juga di antara mereka yang suka tampil saja tanpa ilmu. Ya, yang penting ratingnya tinggi. Nah, cari follower kan gitu kalau zaman sekarang. Wah, ini banyak sesatnya ini. Ya. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti ulama-ulama yang sudah jelas di tengah masyarakat, oh ini garisnya garis lurus. Ya. Nah, maka insya Allah kita akan terbentengi gitu ya. Baik itu secara langsung belajarnya dan itu lebih baik, atau juga lewat medsos tapi memilih tokoh-tokoh ulama-ulama yang masih lurus, akidahnya lurus, ya dah, akhlaknya lurus, syariatnya juga lurus, tidak neko-neko, kiblatnya kepada Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kias yang dilakukan oleh para ulama, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu kan aturannya, maka insya Allah kita masih bisa lurus, begitu. Lalu, apakah benar ulama su lebih bahaya dari fitnah Dajjal, Kiai? Ya, dikatakan dalam beberapa keterangan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya lebih takut terjadinya bermunculan ulama-ulama su, maksudnya ulama-ulama dinisbatkan kepada ulama karena mereka tampil di tengah masyarakat sebagai ulama, dikatakan su karena akidahnya, keyakinannya ini rusak. Sehingga apa? Nah, ini yang ditakuti oleh Nabi kalau sudah bermunculan ulama-ulama su itu lebih daripada Dajjal ini fitnahnya. Kenapa? Karena Dajjal itu bisa ditandai. Seperti tadi saya katakan, kalau Dajjal itu dalam penampilan ya, menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara ringkas, ya ada badannya itu tegap
gitu ya. Kata orang katanya gempal gitu ya, tegap orangnya. Kemudian rambutnya keriting yang betul-betul keriting sekali gitu. Kemudian matanya ini satu ya, yang satu buta. Macam-macam ini versinya. Ada yang menggambarkan matanya di tengah. Ya, ada yang menggambarkan matanya ya normal begini, tapi yang satu ini buta. Berarti buta sebelah. Itu. Dan masih banyak yang lainnya. Dan juga Dajjal dalam keterangan ini termasuk orangnya sakti lah kalau kita mengatakan. Dia ini bisa membuat tumpukan tepung dari tangannya begini dia, tangannya diginikan. Maksudnya tangannya keluar tepung. Jadi bukit tepung dari tangannya. Begitu, masih banyak kesaktian-kesaktian ya yang dimiliki oleh Dajjal ini banyak. Hanya saja gitu, dia ini masih bisa terdeteksi. Oh, ini Dajjal. Walaupun fitnahnya besar, tapi orang masih mengerti, orang beriman ngerti, ini Dajjal itu. Nah, yang jadi masalah adalah ulama yang akidahnya melenceng, kiblatnya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, lebih senang kepada orang-orang kafir daripada kepada sesama muslim. Sekarang kan zamannya ada orang yang pro kepada orang kafir, kepada tokoh-tokoh kafir, kepada agama-agama selain Islam, lebih dekat. Sedangkan kepada sesama muslim, kadang-kadang sangat benci, karena hanya cuma beda ormas, beda partai, beda pilihan baju, tapi luar biasa ini, ya enggak? Akan menuduh fitnah keji. Lah, ini sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat ini pada umumnya itu kan berkiblat pada tokoh idola. Kalau tokoh idola ini keluar dari ajaran syariat, membenci sesama muslim, mencintai dengan kafir. Ayat-ayat Al-Quran sudah dirubah atau dibolak-balikkan. Kalau kita mengenal orang-orang yang baik itu, yaitu kalangan para sahabat kan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai beliau yaitu para sahabat, asyiddau 'alal kufar, keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Tentunya kepada orang-orang kafir yang melawan Islam kan begitu ya. Tapi ruhama'u bainahum, di antara mereka yaitu para sahabat yang sesama muslim itu ruhama, saling mencintai, menghormati. Nah ini kan bagus ajaran itu. Tapi di akhir zaman ada orang yang membolak-balikan ayat ini, bukan asyiddau 'alal kufar, bukan keras kepada orang kafir, tapi asyiddau 'alal muslimin. Apa itu asyiddau 'alal muslimin? Dia kepada sesama muslim keras, mengusir, memfitnah dan lain sebagainya. Waruhama ma'al kufar, tapi berbaik hati dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir dikatakan ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, kalian mau bikin acara-acara kegiatan kalian, kami yang menjaganya. Sudah, kalian bebas-bebas saja, jangan khawatir. Ya tentu bayar yang kafirnya ini kan gitu, bayar sekian, maka dijaga. Tetapi kepada acara-acara keislaman, dicurigai, dituduh ekstrem, tuduh radikal, tuduh teroris dan segala macam. Ini kan terjadi sama sekarang. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh yang seperti itu ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW atau dikhawatirkan. Kenapa? Karena masyarakat mengatakan, loh iya ini kan ulama, jadi bener dong kalau gitu kelakuannya. Nah, bisa saya ikuti. Akhirnya orang-orang awam ini diajak untuk jaga ritual-ritual non muslim, mau. Karena apa? Yang mengajak tokohnya. Lah ini dikatakan ulama su. Bahaya. Lalu Pak Kiai, apa saja produk-produk buatan dari ante-ante Dajjal yang harus kita boikot? Sekarang begini, lebih mudah. Sekarang ini carilah produk-produk yang misalnya tertulis halal, tapi dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita di Indonesia ini produk-produk yang halal, macam-macam kan. Tentu kita bisa memilih. Kalau ada dua produk, kalau ada pilihan dua produk, yang satu milik umat Islam atau mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia, maka itu kita dahulukan. Ya, terutama yang berupa makanan, terutama.
Karena makanan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Setiap orang yang menjaga makanan itu selalu yang halal, halal dan halal, maka kehidupannya menjadi orang yang baik. Tapi kalau makanannya itu dari barang yang haram, ya dah, maka orang tersebut kemungkinan besar kehidupannya akan menjadi rusak, jauh dari ajaran agama. Tapi produk halal ini, kalau makanan-makanan itu tidak harus apa yang ada labelnya. Kalau kita mengetahui ada tetangga kita, misalnya produk tempe, produk tahu gitu, itu tidak ada labelnya. Tapi kita tahu, oh ini yang membuat Bapak Fulan atau Bapak Haji ini, oh ini Bu Haja Fulanah misalnya. Nah, itu kita bisa mengambilnya, itu produk-produk milik masyarakat atau milik umat Islam sendiri. Ya dah, ini lebih baik kalau terkait dengan makanan. Tapi terkait dengan barang-barang, maka barang-barang tersebut kalau bisa memang masih ada pilihan, ini produk dari umat Islam, misalnya ada cangkir begini misalnya, ini ada produk milik umat Islam, oh ini bikinan orang Malang sini, sedangkan yang satu lagi ini bikinan Cina. Cina kita tidak tahu kan, negara Cina maksudnya, ya kita pilih semestinya produk yang milik orang Malang gitu ya, atau home industrinya orang-orang kita, itu begitu. Memang susah. Langsung pindah kepada produk milik umat Islam saja, karena tidak semuanya barang itu ada. Ada sesuatu barang yang memang kita tidak bisa memiliki kecuali milik orang non muslim. Nah, itu ya masih boleh selagi bukan untuk dimakan. Misalnya mikrofon gini ya. Nah, ini ya. Ini milik siapa? Oh, ini milik Perancis misalnya. Apa ada kita cari milik yang lainnya, negara yang lainnya, jangan Perancis lah. Karena Perancis menghina Nabi Muhammad SAW bikin karikatur. Kita boikot misalnya. Kita boikot produk Perancis. Kita bisa beralih. Mana yang memungkinkan? Kalau di Indonesia ada produk mikrofon, ya kita pilih produk Indonesia. Oh, enggak ada, adanya produk Jerman. Ala kulli hal masih milik Jerman, bukan milik Perancis. Jadi namanya akhafud dororen. Kita memilih bahaya di dalam bab ini masalah akidah yang lebih ringan. Kalau dikatakan negara Jerman dengan negara Prancis itu sama-sama bukan negara Islam kan, mayoritasnya non muslim. Tapi sebut saja Prancis ini menghina Nabi Muhammad, sedangkan Jerman tidak menghina Nabi Muhammad misalnya. Maka kita pilih aja yang Jerman. Kalau memang produk yang kita inginkan itu tidak ada di Indonesia atau di kalangan umat Islam. Tapi kalau misalnya ada satu produk, ya, barang itu, ini Prancis juga membuat seperti itu, Jerman membuat seperti itu, sedangkan Qatar, negara Arab yang mayoritas Islam, membuat hal yang sama. Maka sebagai umat Islam tidaklah kita pilih produk Qatar itu ya, atau Saudi atau Mesir misalnya. Begitulah kurang lebih. Ini sudah menandakan kita mau peduli terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan akidah kita di akhir zaman dengan pinter memilah-milah produk yang aman gitu ya. Paling enggak ya minimal lah bahayanya. Nah, begitulah kurang lebih. Tapi kalau ada negara yang memang negara itu menghina Islam secara konstitusionalnya, seperti Perancis kemarin presidennya menghina Islam, sebaiknya umat Islam ya memboikot produk-produk Perancis begitu. Kemudian, amal ibadah apa yang paling utama, khususnya di akhir zaman ini, agar kita selamat dari fitnah akhir zaman, Kiai? Ya, kita masih banyak doa-doa terkait dengan bahayanya Dajjal ya. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnatul Dajjal ya. Ini termasuk adalah doa-doa yang sangat baik. Seperti contoh doa yang sering kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini adalah doa-doa yang baik karena di situ ada nilai bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah Dajjal. Masih banyak ya dari hadis-hadis Nabi atau yang dirangkai oleh para ulama berbentuk wirid atau hizib ya, yang perlu kita galakkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kalau kita di pesantren milik kita ini, kita ada doa-doa semacam demikian. Itu diikuti.
Misalnya ada doa menjelang sholat subuh, atau ada doa setelah sholat subuh, ya ada. Atau juga doa-doa hizib-hizib yang dibaca ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal isya, ya, yang di situ isinya demi menyelamatkan kita, doa-doanya, isi doanya ini agar kita terselamatkan dari fitnah ad-dajjal, ya, atau fitnah akhir zaman. Nah itu kalau kita rutinkan ya insya Allah kita akan dibentengi oleh Allah SWT, akan dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua adalah menggiatkan ibadah kita, baik itu ibadah wajib seperti sholat fardu 5 waktu. Perlu diingat Nabi Muhammad ini Nabi yang sangat kita hormati. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau ini melaksanakan sholat 5 waktu, ya dah. Maka sangat bohong kalau ada orang yang mengaku saya ini sudah tidak lagi dengan syariat tapi kepada makrifat dan hakikat, karena itu saya tidak perlu lagi sholat. Nah ini seperti mengatakan saya ini lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Masa begitu? Jadi nggak benar ya. Kalau ada orang mengaku sudah tidak perlu bersyariat karena syariat ini dikatakan kelasnya orang awam. Ini naudzubillah bisa murtad. Terus Nabi Muhammad dikatakan awam. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena apa? Nabi Muhammad lah yang mengajari kita sholat 5 waktu dan beliau sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan yang namanya syariat khususnya dalam masalah sholat 5 waktu. Begitu. Nah, setelah itu kita juga mengamalkan syariat yang lain. Apalagi contohnya kalau perintah ya sholat, zakat, puasa, haji, ya dah. Terus menghindar kepada manhiyat, yaitu larangan-larangan, larangan mencuri, larangan mabuk, ya dah, dan lain sebagainya. Begitu diusahakan, maka kita kalau sudah demikian ya insya Allah akan terlepas atau selamat dari fitnah akhir zaman. Kalau saya juga menganjurkan, ini loh, ada lagu Jawa, ya, lagu tembang yang digubah oleh para wali songo ini diamalkan, maka insya Allah orang itu akan terlepas dari fitnah akhir zaman. Apa itu? Tombo ati iku limo sawernane. Apa? Tombo ati, obatnya hati itu ada 5 perkara. Ya, terus moco Quran angan-angan sak maknane, baca Al-Quran dengan mengerti artinya, yaitu mengaji tafsir. Kalau membaca saja dapat pahala, tapi kalau ingin selamat yaitu membaca Al-Quran sekaligus mengerti artinya, yaitu lewat ilmu tafsir atau belajar ilmu tafsir. Ya, kaping pindo salat wengi lakonono. Yang kedua adalah salat malam. Salat malam itu bisa salat yang diartikan sebagaimana sholat tahajud, sholat witir akhir malam, itu sangat bagus. Tapi andai kata kita tidak mampu, misalnya para santri ini, wah pelajarannya penuh, ini kalau malam susah bangun, ya tidak harus malam hari, artinya tidak harus menjelang subuh, ya jam 3, tidak harus, walaupun itu sangat bagus. Tapi boleh sholat malam itu menjelang tidur, misalnya tidurnya jam 10, maka sholatlah. Misalnya jam berapa? Setengah 10. Nah, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Tapi nanti di akhirnya dikasih sholat sunnah witir, kan begitu. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Apa itu sholat malam? Iya, itu juga sholat malam karena dilakukan malam menjelang tidur. Jadi yang namanya sholat malam itu tidak wajib setelah tidur, begitu. Tidak wajib. Ya, cuman sholat malam yang setelah tidur dan bangunnya itu sepertiga malam terakhir itu jauh lebih afdol, masalah afdol saja. Ya. Nah, apa? Kaping pindo salat wengi lakonono, terus kaping telu wong kang soleh kumpulono. Maksudnya wong kang soleh kumpulono itu adalah bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadahnya baik, gitu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang rusak, akidahnya rusak, akhirnya bergaul ikut rusak akidahnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita suruh pilih enak mana atau bagus mana, jaga masjid atau jaga gereja, pasti jaga masjid. Ngapain jaga gereja? Itu tempat kemungkaran. Begitu, ini pandai dan dia bagus, maka dia mengikuti ajaran wali songo. Tapi kalau dia ini lebih suka jaga gereja, ini pengkhianat wali songo. Begitu, yang jaga masjid, aktif di masjid,
ada acara-acara aktif, berarti sama dengan wong kang soleh kumpul bersama orang-orang yang soleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kalau memang mempunyai stamina yang sehat, dia senang dengan puasa-puasa, maka lakukan puasa itu sangat baik. Orang ahli puasa sangat baik. Orang ahli puasa misalnya mengambil Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan Arab lah, bulan Islam ya, tanggal 13, 14, 15. Kalau orang ada yang mampu begitu, maka sangat baik, ya dah. Atau kalau enggak, misalnya dia mengambil Senin Kemis, puasa Senin Kemis ini juga sunnah, ini bagus, ya. Kalau dia lebih kuatan lagi, dia melakukan puasa Daud. Saumu Daud, ya apa itu Saumu Daud? Puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, kecuali kebetulan ketemu kok pas waktunya diharamkan puasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, maka di hari-hari itu tidak boleh dia puasa. Ya, tapi selain dari apa yang diharamkan berpuasa, dia langsung melakukan puasa, sehari tidak puasa, itu namanya puasa Daud ya. Tentunya pada bulan Ramadan dia berpuasa bulan Ramadan yang wajib itu. Nah, namanya kudu weteng ingkang luwe. Ini bagi kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Maksudnya zikir wengi yaitu zikir. Kalau kita zikir ada beberapa macam cara zikir. Salah satu adalah mengaji. Mengaji kitab, mengaji agama itu termasuk zikir. Kalau kita di pesantren, alhamdulillah, kalau kita bicara malam, mulai batal maghrib isinya zikir sampai minimal jam 9, itu zikir. Ya, maka orang-orang pesantren ini lebih terjamin, keamanannya lebih terjamin. Kenapa? Karena zikirnya sudah lama ini. Kalau mau ditambah, maka tambah sholawat Nabi misalnya, setelah mengaji bersolawat sampai ketiduran, namanya ditambah. Nah, tapi kalau misalnya saya tidak bisa zikir-zikir wirid-wirid yang duduk anteng gitu ya, duduk tetap, memang belum waktunya, maksudnya belum usianya, usia suka main misalnya, ya tidak apa-apa main, tapi bawa tasbih, sambil sholawat ya, sambil guru-guru tapi tangannya bawa tasbih, karena orang membawa tasbih itu menolong orang menjadi ingat kepada Allah SWT. Subhanallah, subhanallah. Habis guru sama kawannya, kamu dari mana? Oh ya, aku tadi itu turun, ada ketemu sama kawan ngobrol di sana. Ada kopinya enggak di sana? Ada kopinya. Ayo ke sana dong. Ayo. Nah, kemudian tangannya sambil jalan sambil subhanallah, 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 subhanallah. Ya enggak? Kan enggak apa-apa. Maksudnya kalau kita misalnya bekerja di kantor, kalau di pondok ada aktivitas di kantor, enggak apa-apa, kita ngetik, kita apa saja lah. Ya, jangan pakai ngobrol yang tiada arti. Ngobrol tentang apa? Oh, ini nanti kita melihat Piala Dunia, itu kan tidak ada arti dalam agama, ya dah. Tapi kalau kita ngobrolnya ngobrol keagamaan, gimana ya kemarin pelajaran kita ini masalah akhlak, masalah akidah, nah, ini kan bagus. Kalau enggak, ya sambil ngobrol, sambil bawa tasbih. Kalau temannya yang bicara, kita mengatakan subhanallah, subhanallah, nggak usah keras-keras, subhanallah, subhanallah. Begitu, ya berbisik dalam hati. Ini jauh lebih baik. Baca sholawat, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mengingat dosa-dosa kita yang sangat banyak, baca istighfar. Kan begitu. Tapi kadang-kadang kita akan enggak, seakan-akan kita enggak pernah punya dosa, sehingga lupa terhadap istighfar. Padahal kita ini diperintahkan untuk banyak istighfar. Nabi Muhammad saja yang enggak punya dosa, beristighfar minimal setiap hari itu 70 kali baca istighfar. Apalagi kita, mestinya 7.000 kali kita ini, karena dosa-dosa yang sering kita kumpulkan. Ya enggak? Begitulah kurang lebih. Lalu Pak Kiai, apakah benar di akhir zaman ini banyak para pendusta tetapi berkedok dengan label agama? Ya, itu yang dikatakan ad-dajjalun al-kadzabun. Ad-dajjalun, dajjal junior, al-kadzabun, yaitu pembohong-pembohong agama. Ini nas dari Nabi ya. Jadi apakah ada? Ya pasti ada. Apakah sudah terjadi? Sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Misalnya kalau di sekitar kita itu ada orang yang berpakaian santri atau bahkan berpakaian kiainya. Tapi dunianya ini bukan dunia mencari keridhaan Allah, tapi dunia adalah mencari
harta. Yang sering saya nyanyikan, wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting cair dananya. Cari dana ini ya. Wah, akhirnya menjual agama, menjual seragamnya, menjual alma maternya, menjual ormasnya, menjual dan lain sebagainya. Ya, demi untuk apa? Segepok uang. Kalau sudah dapat uang, wah akhirnya dia mengoceh gak karu-karuan, memusuhi umat Islam, memfitnah sana, memfitnah sini. Ini terjadi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ada di akhir zaman itu akan satakhrujud dajjalun, akan apa? Muncul dajjal junior atau satakhrujul kadzabun, ya. Akan muncul pembohong-pembohong agama. Ini ya, berkedok sebagai tokoh agama tapi orientasinya justru adalah merusak agama dan mendapatkan bayaran-bayaran yang tidak halal. Begitu. Ini terjadi dan sekarang sudah banyak terjadi. Karena itu para ikhwan, para santri, ayo kita rujuk kepada ajaran para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama, kias yang dilakukan oleh para ulama salaf, ya dah. Atau dalam mazhab-mazhab yang tadi sudah jelas, di dalam berakidah mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi, di dalam berfikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, salah satu dari 4 mazhab itu. Kemudian dalam bidang tasawuf atau berakhlak mengikuti apa yang dirintis oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu bertasawuf dengan berbingkai syariat. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah ya kita tidak sampai ikut kepada para tokoh yang sebenarnya bukan tokoh Islam tapi berbaju Islam dan mereka suka merusak agama Islam dari dalam. Ini yang sangat bahaya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kajian pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah semoga kita semua dapat terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman, dan kita dapat memilih mana ulama mana ulama yang benar-benar menuntun kepada akidah kita, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Dan semoga apa yang Kiai sampaikan akan banyak memberi manfaat untuk para pendengar muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, agar selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.